Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wa tadhkira al-fa'ida wal istifada wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير في أجل ومرضاته وقربه وثوابه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو يزيد محمد بن علي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ولسائر الصالحين في الدارين في كتابه أدب الإسلام في ندب الإسرائيل قال. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang bainal aba wal abna, antara orang tua dan anak-anak, atau akhlak orang tua terhadap anak. Kemarin kita sudah membahas yaitu harus memilihkan nama yang terbaik untuk anaknya, nama yang islami, terus kemudian anaknya itu dipotong rambutnya, diberikan emas, terus disedekahkan, mengajari mereka akhlak yang baik, bersikap lembut, penuh kasih sayang terhadap anak-anak, memerintahkan mereka sholat ketika mereka sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan kiri, yaitu TK usia PAUD harus disuruh sholat. Kalau umur 10 tahun masih belum mau sholat, dipukul, tapi yang tidak membahayakan, sekedar pukulan yang mendidik. Terus mendidik mereka dan membersihkan hati mereka dari sifat-sifat atau akhlak yang buruk. Sekarang yang ke-7, istidzanu abna'i inda duhul. Istidzanul abna'i yaitu minta izinnya anak-anak inda duhul, ketika mau masuk, ala abawaihim, atas kedua orang tuanya al-abna. Kalau mau masuk kamar mohon izin dulu. Fil awqati, di dalam waktu-waktu al-khassat yang tertentu, waktu istirahat seperti habis zuhur. Kalau mau masuk kamar izin dulu, ketuk pintu dulu. Terus setelah isya, karena sebagaimana perkara qala yang berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, liyasta'dzinakum, hendaknya meminta izin kepada kalian semua. Siapa alladzina, orang-orang malakat yang memiliki apa, imanukum, tangan-tangan kalian semua, artinya menguasai, memiliki, membawahi. Walladzina, dan orang-orang lam yablughu, yang belum sampai, siapa alladzina al-hulma, pada usia dewasa, minkum, dari kalian semua. Meminta izin salah samaratin, dengan 3 kali. Kalau mau masuk kamar, ketuk dulu pintu 3 kali. Assalamualaikum Abah, assalamualaikum Umi, assalamualaikum, 3 kali. Kalau 3 kali nggak dibukakan, mungkin beliau istirahat tidur. Kalau orang tua sedang istirahat tidur, baiknya jangan berisik, jangan mengganggu istirahat beliau. Min qabli sholawatil fajri, dari sebelum sholat fajar, sebelum subuh, setelah isya. Wahina tad'una, dan ketika meletakkan siapa kalian semua, siabakum, pada baju-baju kalian semua, minat dhahirati, dari tengah hari, waktu siang setelah zuhur, itu kadang panas, sumuk, mau pakai baju malas panas, akhirnya pakai baju yang minim seperti kaos dalam apa gitu.
Wa min ba'di salatil isya, dan dari setelah salat isya. Salasu auratin, terdapat beberapa aurat lakum bagi kalian semua. Fa fi hadhil awqati, maka di dalam waktu ini adatan dalam kebiasaannya, terdapat perkara yakun yang ada siapa al-bawani, kedua orang tua, fi halatin khosotin, dalam kondisi khusus. Ya, namanya suami istri mungkin tidur sambil pelukan walaupun nggak ngapa-ngapain, ya. Au wad'in, atau tempat khosin yang tertentu, la yustahsanu ru'yatuhuma fihi, yang tidak dianggap baik melihat keduanya di dalam tempat atau keadaan tersebut. Nggak baik dilihat. Pas umpama tidur, sang ibu tidur, terus ayahnya juga tidur sambil meluk. Nah, itu kalau anak lihat, orang tua malu, sungkan. Nggak baik. Maksudnya ditutup, dikunci. Kalau mau masuk, pamit dulu. Malu. Seperti ciuman di hadapan anak, malu. Ya, kecuali ciuman yang biasa kayak pipi sama seperti ke anak, pipi sama pipi. Nah, itu tidak apa-apa kayaknya. Tapi ke anak jangan dulu lah. Kalau anaknya masih kecil, masih belum ada pikiran kayak gitu, mungkin masih tidak apa-apa. Kalau anaknya sudah besar, jangan. Ciuman di tempat umum tidak boleh, walaupun halal istrinya, makruh, tidak baik. Terus naik motor yang terlalu mesra juga tidak baik. Naik motor begagas sambil pelukan gini, ya, itu di depan tidak baik, itu tidak baik. Naik motor ya boncengan, kalau perempuan miring, ya, jangan begaga, tidak baik. Itu istri saya itu dipesani sama neneknya itu, jangan sampai perempuan duduk di atas motor seperti itu, kecuali perjalanan yang sangat jauh. Kalau sepedaan miring itu capek, maka kalau memang belum punya mobil darurat tidak apa-apa, tapi tetap harus pakai celana, ya, pakai celana dulu, baru pakai rok yang agak longgar. Pokoknya sekiranya wanita itu lebih tertutup, lebih baik. Pokoknya mudah-mudahan punya mobil semua deh. Ya, pokoknya jangan motor, mobil semua. Amin Allahumma. Mobilnya yang bagus. Diniati syukur sama Allah. Wal qiyamu bi sya'atil mahabbati wal ulfah bainal ikhwan. Nah, itu yang nomor 7 tadi, kalau mau masuk pada saat-saat tertentu ke kamar orang tua, hendaknya minta izin, baik itu anak-anak kita atau pembantu atau siapa atau khodim, hendaknya izin 3 kali. Ini akhlak agama Islam. Asalnya ada yang ke-8, al-qiyamu, yaitu melaksanakan bi isya'atil mahabbati, dengan menyebarkan kasih sayang, wal ulfati, dan ulfah. Ulfah sama bainal ikhwani, antara saudara-saudara, fil manzili, di rumah, duduk fil manzili, di rumah, wal adli, dan bersikap adil, bainahum, antara mereka, al ikhwan, fil atfi, dalam bersikap lembut, wa taswiyati, dan menyamakan, adil, hatta la yaqa, sehingga tidak terjadi, fi qalbi wahidin minhum, di hati salah satu dari mereka, bughdun, benci, al haqqun, atau dendam.
Antara anak-anak kasih sayangnya harus sama. Kalau anak yang kecil dicium keningnya, dikecup keningnya, anak yang besar juga, anak yang tengah juga. Jangan sampai yang diciumi, yang dikecupi yang paling kecil, yang warnanya putih, kakaknya yang hitam nggak pernah dicium. Kadang anak itu beda-beda, beda-beda. Ayahnya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Nah, sebagai ayah ya jangan nuduh yang macam-macam. Jangan nuduh yang macam-macam. Ini saya putih, kamu putih. Ini anaknya kok kayak gini, ini gimana? Tenang ya. Tenang. Ternyata pas diteliti kakeknya yang nomor 26 hitam. Nah, itu kadang. Makanya anak itu ketika di dalam rahim, maka semua organ nenek moyangnya sampai Nabi Adam itu dihadirkan di situ. Dihadirkan di bayi tersebut. Bisa jadi jempolnya mirip kakek nomor 2, model kakinya begar, itu seperti kakeknya nomor 6, seumpama dulu petani ke sawah, kakinya lebar seumpama, dampak dari kena tanah-tanah yang kasar itu. Terus wajahnya mirip dari keluarga ibu, telinganya mirip dari keluarga bapak, alisnya mirip sama bibinya, sama dari keturunan kakeknya. Itu seperti itu. Jangan sampai langsung menuduh. Ayahnya hitam, ibunya hitam, anaknya putih. Bisa jadi. Ya masa hitam putih? Enggak. Tidak masalah itu. Sempat di zaman Rasulullah juga seperti itu. Kadang unta juga begitu, disamakan oleh Rasulullah dengan unta. Unta ini loh, warnanya kayak gini, padahal ininya kayak gini. Bisa jadi dia masih keturunan hasil silang unta yang ini dengan unta yang lain di kakeknya yang keberapa. Makanya kadang ada yang macam-macam, warnanya macam-macam. Manusia itu juga macam-macam. Kalau di Mekah Madinah itu kelihatan orang itu macamnya luar biasa. Semua jenis kulit kalau kita ketemu di Mekah di Madinah semua ada. Ada yang hitam tapi bersih. Ada yang putih tapi ini macam-macam orang itu. Allah SWT itu luar biasa. Warnanya beda-beda. Seperti wajah itu aneh wajah itu. Sampai wajah itu diameternya berapa wajah itu? Ya, bulat. Diameternya berapa? Itu orang satu kabupaten nggak ada yang sama. Lihat KTP-nya, beda semua. Itu ada wajah laki-laki, ada wajah perempuan. Gambarnya beda. Satu kabupaten coba, satu negara. Paling mirip-mirip sama satu negara. Yang mirip-mirip itu paling 5 orang, 6 orang. Oh, ini kok mirip banget sama itu, padahal nggak saudara nggak apa. Iya, kakek-kakeknya dulu tetap sama, Nabi Adam juga. Jadi aneh, wajah itu aneh. Diameternya kecil, tapi bisa Allah menggambar, melukis wajah ini beda-beda semua. Masya Allah. Nah, kita ke anak-anak kita tetap harus memberikan yang sama dalam kasih sayang, pemberian dan macam-macam. Hidun, karena kalau kita tidak adil bisa menimbulkan rasa dendam. Ghairatun, atau cemburu min akhi, dari saudaranya Wahid, kama hasala baina ikhwati Yusuf alaihissalam, sebagaimana yang terjadi, yang dihasilkan antara saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ternyata Nabi Yusuf itu satu ibu dengan Bunyamin, yang lain beda ibu. Makanya seumpama ada yang
dikarunia, diamanati oleh Allah, ya, diamanati oleh Allah untuk membahagiakan dua wanita yang adil, anak-anak dari yang pertama, yang kedua juga harus adil. Itu berat, ya, berat. Hal yang sangat berat, sangat mulia. Diamanati dua wanita itu sangat mulia, berat, tanggung jawabnya berat, pahalanya juga berbobot. Andai kata ditakdir oleh Allah seperti itu, hendaknya tetap bisa mempersaudarakan anak-anak dari yang pertama dan yang kedua, juga yang ketiga dan yang keempat. Tapi jarang sekali kayak gitu. Yang banyak itu apa? Monogami, ya. Itu Masya Allah. Saya tahu itu ada seorang kiai itu istrinya 4. Itu anak-anaknya dari 4 istri itu seperti saudara kandung semua. Kalau acara mantenan, kalau acara apa, itu satu mobil semua, berangkat bareng, pulang bareng. Kakak adiknya itu seperti satu kandung, padahal beda ibu semua. Itu mestinya itu adalah contoh sebagaimana dalam agama Islam. Jangan sampai menimbulkan dendam, saling benci, saling merebut harta. Kasihan anak-anaknya. Kalau enggak bisa seperti itu, mending jangan. Satu saja itu juga harus adil di antara anak-anak. Walidzalika, dan oleh karena itu kalau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musyiran, seraya memberikan isyarat ilal adli, pada keadilan bainahum di antara mereka, fil atiyati, dalam pemberian, wal wasiyati, dan wasiat. Nah, ya, tadi pagi anak yang besar saya suruh, ayo bangun mandi, sholat. Kalau sholat, kalau giat, kalau mau ngajinya sergap, ini tak kasih yang biru-biru. Adiknya dengar, wah kakak dapat apa? Biru-biru. Gimana saya ini dapat yang biru apa yang gambar pedang ya? Ayo adik, ini sahur. Kalau puasa tak kasih yang biru juga. Wah, semangat sahur. Makan sendiri, minum susu, sahur. Puasa maghrib, puasa beneran puasa maghrib. Gak kuat, ya udah puasa duhur. Puasa duhur dulu, puasa estafet. Duhur, habis duhur makan, minum, lanjut lagi sampai maghrib. Ya masih TK, kasihan. Sebenarnya kalau dipaksa ya bisa-bisa aja, tapi anak kecil ya, kita latih dulu. Mungkin tahun depan kalau TK besar atau kalau kelas 1 bisa puasa full sampai maghrib. Ittaqu, takutlah kalian semua Allah kepada Allah, wa adilu, dan berbuatlah adil kalian semua, fi auladikum, pada anak-anak kalian semua. Berbuatlah adil kalian kepada anak-anak kalian semua. Saya juga gitu, ketika pas keluar mau ke Indomaret atau Alfamaret atau kemana ya, terus yang kecil kita ajak, tiba-tiba ketemu sama yang besar, ya mau kemana? Waduh, ini nambah pengeluaran ini. Mau ke ini, ikut? Ya udah, ayo gitu. Diajak. Jangan sampai nggak diajak, nanti cemburu. Walaupun anak yang besar itu dia lebih dulu mendapatkan kasih sayang dari kita. Ketika dia lahir, adiknya belum ada, semuanya kasih sayang kita 100% untuk dia. Tapi dia lupa dengan kisah itu. Sekarang ada adiknya, adik gini saya juga harus gini. Itu hati-hati. Saya juga gitu, masih kecil dulu masih kecil. Kakak saya sudah sanawi pakai celana. Saya masih SD pakai celana pendek ya. Saya celana pendek. Itu ada cemburu. Ini kakak ini dibelikan gini-gini, saya kok nggak dibelikan. Nah, orang tua mau belikan, uangnya belum ada. Ya nanti doakan. Kama hasala baina ikhwati Yusuf. Amma fil atfi, adapun dalam kasih sayang, wal qublati, dan kecupan, warahmati, dan belas kasih, fa'an Anasin, maka diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, kana ada seorang rajulan jalisan, itu duduk,
ma'an Nabi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a kemudian datang siapa ibnun anak laki-laki lahu, ibnun lahu anak laki-lakinya, faqabbalahu maka laki-laki itu mencium anak laki-lakinya, wa ajlasahu dan mendudukkannya fi hijrihi di pangkuannya laki-laki tersebut. Sumaja'at kemudian datang siapa ibnatun lahu putrinya laki-laki itu, fa akhadha kemudian ia mengambil anak perempuan tersebut, fa ajlasaha lalu ia mendudukkan anak perempuan itu ila jambihi di sampingnya. Anak laki-laki di pangku, anak perempuan ditaruh di samping. Masya Allah, kasihan ya, kasihan. Anak-anak itu punya perasaan. Kita tidak boleh beli kasih karena kita tidak tahu ketika nanti kita tua siapa di antara anak kita yang paling open, paling perhatian ke kita. Ada anak kita sanjung-sanjung, oh ini anak saya cerdas, ini ranking terus, prestasi terus. Nah, terus biaya apa? Beasiswa ya, beasiswa kuliah gini, dibangga-banggakan ya. Terus pas sudah itu ditugaskan negara di luar pulau, bisa jaga benda? Tidak bisa. Video call aja. Kita sakit dia bisa nonton? Tidak bisa. Anak yang nggak cerdas, nggak bisa kemana-mana, nggak dapat beasiswa, di rumah ya, di rumah. Mau kerja ke pabrik, nggak punya keahlian. Akhirnya beli kambing, beli sapi, ternak di rumah, nggak kemana-mana. Tapi ketika ada apa-apa, dia sigap. Karena dia nggak pernah keluar kota, dia di rumah aja. Nggak masalah itu, bukan aib, bukan aib. Ternak kambing, ternak sapi itu bukan aib. Ngarit, tahu ngarit ya? Cari rumput, itu bukan aib itu. Itu sangat membanggakan. Saya kalau ada ketemu orang kayak gitu, kerjaannya halal, kalau boleh salaman saya cium tangannya itu. Orang mulia itu. Pekerjaannya halal. Mungkin kalau sedikit diremehkan ya. Kalau sedikit diremehkan. Kalau kambingnya 400, kalau sapinya 50, limosin semua. Nah, peternakan itu kalau ditata beneran ya luar biasa. Terus anak perempuannya ditaruh di sana. Faqala kemudian bersabda sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah ya. Kadang orang itu tidak tahu, isi hati itu tidak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu. Ini diam saja nggak bicara, tapi hatinya sakit. Allah tahu. Jadi Allah itu tahu perasaan orang, Allah tahu. Makanya Allah memberikan aturan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak. Kamu kalau punya anak laki-laki perempuan ya, di pangku satu, di pangku semua. Apa bahasa Indonesia di pangku apa? Di pangku sama. Apa? Adil apa adalah? Ma'adalta. Ini sulitnya sulasi itu gitu. Sulasi itu banyak yang simahi. Adalah pindah. Adilah. Adil. Ya. Wa ma adilta, Allah alam ini fi'il sulasi. Ini juga hadis. Sebenarnya hadis itu kalau salah baca harokatnya salah dosa juga. Dosa. Ketika baca salah harokat itu dosa. Karena sama dengan bercerita bohong tentang Rasulullah SAW. Allah alam ini bacanya apa ya? Nanti dilihat di kitabnya Imam Baihaqi ini. Bainahuma ma adilta, engkau tidak berbuat adil bainahuma antara keduanya. Kamu enggak adil itu. Anak laki-laki dan perempuan di pangku satu, pangku semua. Nanti sama-sama dewasa. Ketika kita sudah tua, butuh penjagaan anak, ternyata
anak yang perempuan yang kita sia-siakan itu justru hidup bersama kita, menyuapi kita, nyewoi kita, menyucikan kita. Rawah meriwayatkan hadis sebal Bayhaqi, Imam Bayhaqi, masya Allah, Rasulullah SAW agamanya itu sangat peka, sangat peka. Atas yang ke-9 wa minal adab, dan sebagian daripada adab al-Islam, agama Islam, fi hadzal majali, dalam wilayah ini, nahyul walidaini ani du'ai ala auladihim, yaitu mencegah kedua orang tua ani du'ai, dari mendoakan ala auladihim, atas mendoakan buruk atas anak-anak mereka. Wa hadza, adapun ini ad-du'a ala auladihim, amrun, yaitu perkara qabihun yang buruk, khatirun yang mengkhawatirkan, wa huwa muntashirun katsiran al-yauma bainana, wa huwa, adapun hal ini muntashirun, itu tersebar, katsiran banyak sekali, al-yauma, di hari ini, pada masa ini, hari ini, bainana, antara kita. Na'udzubillah min dzalik, ya. Hati-hati kalau ngomong ke anak, hati-hati. Jangan ke anak itu bicara pakai bahasa yang negatif. Kamu itu nakal, langsung nakal beneran. Mbok toyo yang baik. Nah, kamu itu yang baik gitulah. Pakai bahasa yang baik. Walaupun apa, secara makna sama, secara makna sama. Tapi sama-sama menegur, tapi beda. Kita memakai bahasa yang positif, nggak pakai bahasa yang khawatirnya itu mengandung doa yang buruk. Kamu tuh nakal, akhirnya jadi nakal. Ini banyak sekali. Wa aksar ma yakunu dzalika minal ummat, dan kebanyakan hal itu terjadi dari para ibu. Hati-hati ibu-ibu, ya. Ke anak itu sebenarnya lembut siapa? Ayah apa ibu? Ke anak. Ke anak itu lembutan ayah apa lembutan ibu? Tergantung juga, ya. Tergantung juga. Kadang ibu itu lembutnya luar biasa ke anak. Sayangku, anakku sayang. Kadang ada yang kasar. Kamu itu. Ada yang gitu. Ayah itu ada yang lembutnya luar biasa, ada ayah itu yang temperamen, dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul. Tapi kalau orang itu berakhlak, belajar ngaji, belajar akhlaknya Rasulullah, insya Allah semuanya baik, semuanya berubah. Kasarnya perilaku itu menunjukkan apa? Kurangnya pendidikan. Tapi enggak juga sih, ya. Kadang ayah itu kasar, tegas karena terlalu khawatir terhadap anaknya. Kadang kiai itu ke anaknya keras. Oh, nggak ngaji dipukul itu pakai sapu sampai patah sapunya itu. Saking khawatirnya anaknya nggak bisa ngaji. Saking khawatirnya anaknya nggak punya ilmu. Saking khawatirnya anaknya celaka di dunia dan akhirat. Mending saya berperilaku seperti ini, nanti anak saya dapat ilmu, anak saya. Nah, kalau anaknya nganut ya nggak mungkin lah melakukan hal seperti itu. Dan kadang itu anak yang nakal itu karena cerdas, dia punya keinginan. Nah itu kalau tidak bisa mengarahkan bahaya. Makanya kalau punya anak cerdas itu repot juga. Anak cerdas kalau nggak dibimbing, kecerdasannya negatif, bahaya itu. Wah, gimana cara menjebol pintu ini? Wah, repot. Itu kecerdasan yang nggak baik. Itu amanah. Harus dibimbing, harus dijaga. Sulit jadi orang tua itu, sulit. Enakan jadi anak. Makanya pesan saya sama jadi anak aja. Kalau jadi orang tua itu, ya, kita itu sering duduk-duduk sama istri, sama anak-anak gitu. Kadang yang kecil itu tidur pulas sudah. Gini-gini kan nggak bangun. Disayang-sayang sama ibunya nggak bangun. Kalau udah capek tidur kayak orang mati gitu. Kata ibunya gini, enak ya jadi
ini Aung gitu. Hasyim Abdul Nasir dipanggil, enak jadi Aung, lapar makan, ya. Ini mandi, mau jajan minta uang, jalan-jalan seneng-seneng main-main. Saya bilang, kita ini sudah berlalu masa-masa seperti itu. Kita dulu kayak gini juga sama. Giliran sekarang anak kita. Nanti anak kita juga akan seperti kita. Ketika dia menjadi ayah, dia tanggung jawab. Nggak bisa seperti ini. Udah biarin aja. Ngomong dia itu masih bisa. Kalau sudah berlalu nggak bisa seperti ini. Kayak kita di pondok, bisa nggak tidur pulas pas ada kegiatan? Nggak bisa. Terpaksa harus bangun. Sengantuk apapun, ya harus bangun. Karena sudah ada tanggung jawab, sudah ketaklif. Nah, makanya anak itu ada usia-usia bermain, ada usia-usia nanti sedikit demi sedikit. Idza ghadibat ketika marah sebelum ibu ala waladia atas anaknya sobat maka menuangkan siapa alaihi atas walad laknataha pada lananya si Kalau anaknya sudah dianggap nakal, ibunya marah langsung didoakan yang buruk. Mudah-mudahan jatuh semua, diiyakan semua oleh Allah. Wah, hancur anaknya ini. Wana komat dan apa? Nakoma menghukum siapa kepada laknataha wa nakmataha dan pada amarahnya wada'at alaihi bilwail dan ibu mendoakan anak tersebut dengan celaka walhalaki dan rusak mati wasuburi dan binasa wa hadza amalul la yaliqu fil Islam. Ini merupakan perbuatan yang tidak patut di dalam agama Islam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an misli dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah dari yang semisal dengan hal itu. An misli dzalika doa, dari yang semisal dengan doa tersebut. Masya Allah. Rasulullah mengajarkan kita akhlak kepada Allah, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada anak, akhlak kepada istri, akhlak kepada suami, akhlak kepada mertua, akhlak kepada hewan kita ada juga. Idza dzabhtum fa ahsinu adzibhata wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Itu Masya Allah. La tad'u, janganlah kalian mendoakan ala anfusikum, atas diri kalian semua, mendoakan buruk. Aduh capek hidup ini ya Allah, mudah-mudahan saya cepat mati. Jangan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, manfaat untuk orang banyak, kaya dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bisa cinta sama Allah sama Rasulullah SAW. Dan janganlah kalian mendoakan buruk ala auladikum, atas anak-anak kalian. Dan janganlah kalian mendoakan buruk ala khadamikum, atas pembantu-pembantu kalian. Dan janganlah kalian mendoakan ala amwalikum, mendoakan buruk ala amwalikum, atas harta-harta kalian. La tuwafiqu, dan janganlah kalian mencari ketepatan minallah dari Allah saatan pada sebuah waktu yus'ali yang dimintai siapa Allah fiha di dalam saatan atauan pada pemberian fayastajiba, lalu mengkabulkan siapa Allah lakum kepada kalian semua. Oh, ini habis azan, antara azan dan iqamat itu doa yang mustajab. Saya doakan yang buruk-buruk, nah, tidak boleh. Oh, ini waktunya tahajud, saya doakan yang buruk-buruk. Na'udzubillahi min. Wajah dan datang siapa rajul, seorang laki-laki, Abdullah kepada Abdullah bin Mubarak, fasaka, kemudian mengadu siapa rajul ilahi kepada Abdullah bin Mubarak min ba'di auladihi, dari sebagian anak-anaknya rajul tersebut. Anak saya itu loh gini. Gimana wahai Abdullah ibnu Mubarak? Faqala, kemudian berkata siapa rajul, faqala, kemudian berkata lalu kepada rajul siapa Abdullah bin Mubarak, hal da'auta alaihi, apakah engkau mendoakan buruk atas anak tersebut?
Qala berkata laki-laki tersebut, "Na'am, iya." Astagfirullahaladzim. Qala berkata siapa? Abdullah bin Mubarak, "Anta afsadtahu." Kamu yang merusak anak tersebut. Kamu bodoh-bodohkan, kamu nakal-nakalkan, akhirnya jadi nakal, jadi kamu yang merusak anak itu. Istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah, minta dicabut doa tersebut. Kasihan anaknya. Fattaku, maka takutlah kalian semua Allah kepada Allah, ibadallah wa hamba Allah. Wala tad'u, dan janganlah kalian mendoakan ala auladikum atas anak-anak kalian illa bi khairin, kecuali dengan baik. Anaknya tidur, ya anaknya tidur didoakan, ya anak tidur, kakaknya tidur, yang nomor 2 tidur, yang nomor 3 tidur. Ingat sama tanggung jawab, ya Allah, gimana ini anak-anak nanti kalau sudah dewasa? Apa mereka mau sholat? Apakah mereka rezekinya dimudahkan oleh Allah? Minta sama ya Allah, anak-anak kami ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah. Kami sedih apabila anak-anak kami tidak bahagia. Ya Allah, saya ini dulu ingin punya anak untuk menambah umat Rasulullah. Mudah-mudahan anak-anak kami sholat, anak-anak kami bisa meniru Rasulullah, anak-anak kami bisa menyebarkan ilmunya Rasul. Didoakan anak-anak itu. Wa'lamu annallaha yanfa'ukum bihim fi hayatikum. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annallaha, sesungguhnya Allah, yanfa'u, itu memberikan manfaatkum kepada kalian, bihim, dengan mereka, fi hayatikum, dalam kehidupan mereka, kama yanfa'ukum, sebagaimana Allah memberikan manfaat kepada kalian, bihim, sebab mereka, ba'da mamatikum, setelah matinya kalian semua. Anak-anak itu bisa menolong orang tua ketika masih hidup, sebagaimana juga anak itu bisa menolong orang tua, manfaat kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Dengan cara apa? Mendoakan. Awaladun sholihun yad'ulahu, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Qala, bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata, ketika meninggal sebuah insanu, manusia, ingkota, maka putus anu dari al-insan, apa amalu, amal yang insan, illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Sodakotin, yaitu sodako jariyatin yang mengalir, untuk pesantren, untuk masjid, untuk musola. Sedekah yang terbaik itu untuk pesantren. Sedekah jariah terbaik itu untuk apa? Untuk pesantren. Nah, ada di sebuah kitab itu dijelaskan, andai kata ada seseorang berwasiat, saya berwasiat dari sekian banyak uang saya yang sepertiga, yaitu 3 miliar, untuk perkara yang paling bermanfaat untuk umat Islam, diberikan kemana? Ke pesantren. Karena pesantren itu yang dapat meramaikan masjid. Ketika tidak ada pesantren, maka anak-anak tidak tahu keutamaan berada di masjid, keutamaan menjadi imam, keutamaan adzan, keutamaan membersihkan masjid. Maka yang meramaikan masjid itu adalah pesantren yang mengajarkan ilmu tentang fadail, itu keutamaan-keutamaan di rumah Allah. Orang-orang itu akan baik ketika dididik di ilmu di pesantren. Seperti itu. Pesantren itu sangat bermanfaat untuk umat Islam, untuk lingkungan, untuk negara. Au ilmin, atau ilmu yuntafa'u bi, yang diambil manfaat dengan ilmu tersebut. Ilmu yang bermanfaat, diajarkan, diamalkan sama muridnya, muridnya ngajarkan lagi, diamalkan sama murid-muridnya, sama cucu muridnya, cicit muridnya, dan seterusnya ila yaumil qiyamah. Au waladin, atau anak saleh yang saleh, yaitu yang mendoakan siapa walad yang saleh, lahu, untuk insan. Rawi meriwayatkan dari sahabat Muslim, Imam Muslim, an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al adabul lati takhussu
alaqatil usrati bighairiha